Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Wakil Dekan 3 ya, tadi Pak Amal Witono Hadi ya, kemudian Pak ada Adi, terima kasih. Bapak Anung ya, kemudian Ibu Ratna, ada juga Bu Sandra ya, Bu Sandra Sari. Nah, juga tadi ada Mas Faris ya. Nah, kemudian ada Pak Ahmad Kamal. Pertama-tama kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya ya atas undangan dan kesempatan yang diberikan kepada kami untuk berbagi ya perspektif tentang satu terminologi yang saat ini sedang hangat ya dan masih hangat diperbincangkan, yaitu user experience. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya akan menyampaikan materi pada kesempatan kali ini dengan dua perspektif sebenarnya ya, dan berangkat dari latar belakang pendidikan dan penelitian yang saya lakukan, yaitu UX, tapi dalam konteks online learning ya atau digital learning. Dalam hal ini saya fokus pada case study penggunaan learning management system. Baik, Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan oleh Bu Ratna, izin menyampaikan kembali latar belakang pendidikan karena ini to some extent akan membantu Bapak Ibu sekalian juga rekan-rekan mahasiswa untuk kemudian melihat sejauh mana latar pendidikan ini memberikan bantuan kepada saya untuk kemudian melakukan kajian-kajian dalam bidang HCI ya, dan juga user experience. Jadi saya mengambil program Computer Science itu di S1 dan S2 ya, sarjana dan magister itu di UI. Nah, kemudian saya mengambil program S3 ya, doktoral di bidang Engineering Education. Nah, dalam program ini saya mendapatkan banyak perspektif terkait human cognition. Ya, kemudian juga saya belajar motivation, ya, self-regulated learning, lalu juga metacognition, yang itu semuanya memberikan perspektif yang lebih kaya kepada saya berkaitan dengan kognisi manusia, yang itu sebenarnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kajian human-computer interaction. Kemudian untuk pengalaman seputar HCI dan UX, alhamdulillah saat ini saya diberi amanah untuk menjadi pengajar di sistem interaksi. Kalau di Fasilkom kami menyebutnya sistem interaksi. Biasa kita mengenalnya dengan istilah HCI atau interaksi manusia komputer ya, di beberapa perguruan tinggi menggunakan istilah itu. Kemudian saya pernah menjadi regional representatif Indonesia ACM Special Interest Group on Computer Human Interaction. Jadi kalau di ACM itu singkatannya dibalik bukan Human Computer Interaction tapi Computer Human Interaction ya, mungkin lebih mudah juga membacanya ya. SIKAI itu tahun 2000 dua periode ya, 2014, 2015 dan 2015 2016. Waktu itu kami cukup banyak mengadakan acara ya, termasuk salah satunya itu memeriahkan acara International Usability Day ya, atau World Usability Day. Saat ini masih ada ya, Bapak-Ibu sekalian acara itu. Kita bisa memanfaatkan momen itu biasanya di akhir-akhir tahun ya, kalau tidak salah sekitar bulan November begitu. Itu di seluruh dunia ya, hampir di sebagian besar dunia itu menyelenggarakan acara itu ya, World Usability Day ya. Acaranya macam-macam ya, itu bisa kita kemas sedemikian rupa. Kemudian yang ketiga, saya juga mengikuti pelatihan yang diselenggarakan Human Factor International, waktu itu diadakan di Singapura ya, tentang usability testing. Kemudian ada kesempatan juga menjadi koordinator kajian UT pada acara Summer Camp ya, sekitar tahun 2014 ya, seingat saya. Itu joint research antara Fasilkom UI dan Blibli.com yang masih awal-awal dulu. Kemudian untuk Gemastik, nah ini salah satu acara yang rutin
diselenggarakan dulu oleh Kemenristek Dikti yang sekarang juga tetap dilanjutkan, yaitu kategori pengalaman pengguna. Ya, saya alhamdulillah mendapatkan pengalaman di 3 posisi ya. Yang pertama pembimbing, kemudian panitia juga pernah karena waktu itu Gemastik pernah diselenggarakan di UI, ya, kemudian diselenggarakan oleh tim dari Fasilkom. Lalu saya juga mendapatkan kesempatan sebagai juri ya di kategori pengalaman pengguna. Yang alhamdulillah sebagai pembimbing ini pernah menghantarkan tim mendapatkan medali emas dan harapan. Nah, sementara ini karena saya juga nanti akan kaitkan konteksnya dengan digital learning ya, atau online learning, pengalaman di ranah online and distance learning-nya, itu kami diminta untuk menjadi tim Monef e-learning di UI. Ya, ini UI melakukan Monef tiap tahun. Nah, kemudian saya juga menyelenggarakan online blended courses ini untuk graduate student. Ini di Utah State waktu itu saya berperan sebagai teaching assistant, ya, graduate research assistant. Nah, waktu itu kami menggunakan learning management system, Proprietary, ya, Blackboard dan juga Canvas. Ya, dulu saya juga penasaran nih Blackboard seperti apa. Nah, baru mendapatkan kesempatan menggunakan Blackboard itu di sana. Ya, sebelumnya saya sudah menggunakan Moodle, ya, learning management system Moodle. Kemudian saya juga enroll di 2 courses yang diselenggarakan oleh Coursera dan Udacity. Ini yang memberikan saya cukup banyak perspektif dalam melakukan kajian di bidang UX, ya, lebih khusus lagi di konteks digital learning. Nah, ini Bapak sekalian dan juga adik-adik mahasiswa, saya menerbitkan, ya, menulis 2 buku. Ini yang pertama topiknya itu tentang online education research. Ya, kemudian yang satu lagi ini tentang HCI, ya. Lebih fokus lagi pada rancangan pembelajaran daring, ya, dalam konteks online learning. Alhamdulillah dua-duanya sudah diterbitkan, ya, oleh UI Publishing. Ini memang agak sulit untuk mencarinya, ya, karena tidak dicetak luas atau tidak didistribusikan secara luas. Ya. Jadi memang ya, kalau perlu ya, nanti teman-teman bisa ya, kontak saya. Nah, ini harus menghubungi UI Publishing. Nah, kemudian ini lab, ya, saya juga diberi amanah sebagai kepala lab Digital Library and Distance Learning. Ini nanti Bapak Ibu bisa mampir ke sini. Di sini Bapak Ibu, ya, dan adik-adik mahasiswa bisa melihat secara lebih detail kegiatan-kegiatan yang kami lakukan, ya, baik dalam konteks online learning maupun dalam konteks HCI, ya, dan juga user experience. Itu ada data publikasi yang dapat dilihat. Nah, ini agenda yang akan kami sampaikan, ya, secara umum ada bahasan terkait UX, dan memang tema yang diangkat oleh panitia itu ada hubungannya juga dengan user interface, ya, antarmuka. Tapi saya kaitkan juga nanti dengan usability, sehingga ketiga terminologi ini yang seringkali campur aduk, ya, penggunaannya. Ini mudah-mudahan nanti bisa cukup clear, ya, dan ini akan membantu kita nanti ketika melangkah ke tahap berikutnya, ya, entah melakukan kajian, ya, misalnya, ataupun mungkin melakukan evaluasi, ya, terkait produk tertentu. Nah, saya juga akan angkat nanti satu case study, yaitu pengukuran UX. Nah, ini yang juga sangat penting kita lihat, karena selama ini kita sering mengangkat, ya, topik tentang UX, tapi sejauh mana UX itu kita maknai, ya, dan apa saja yang bisa kita lakukan terkait user experience. Nah, ini saya pikir perlu saya share juga bagaimana mengukurnya, ya, terkait UX.
saya ambil konteksnya student center e-learning environment, ya. Ini learning management system. Kemudian konklusi, dan nanti saya akan berbagi juga tentang buku ataupun publikasi yang dapat adik-adik mahasiswa baca, ya. Nah, ini kita sering bicara, mungkin pernah mendengar ya, atau bahkan mungkin sering mendengar ya, ada istilah UX ya. Bahkan kalau dalam seminar-seminar itu biasanya dimulai dari UI ya, UI tidak sama dengan UX. Nah, itu biasanya paling sering ya. Tapi pertanyaannya, kenapa kita harus memerhatikan betul UX ini? Saya ambil satu konteks begini, Bapak Ibu sekalian, dan adik-adik mahasiswa. Ini kalau kita perhatikan, ini saya mengambilnya isu-isu terkait ya pengalaman pengguna. Nah, pengalaman pengguna, ketika kita bicara pengalaman pengguna, yaitu tergantung pengguna dalam aplikasi apa. Saya mengambil contoh, ya, ini dalam konteks pemanfaatan bahkan mungkin boleh dikatakan semua institusi pendidikan sekarang beralih ya menggunakan learning management system atau alat-alat lain ya, untuk memfasilitasi proses pembelajaran. Sementara sebagian institusi itu sebenarnya sudah menggunakan fasilitas ini. Ada fakta yang menarik, Bapak Ibu sekalian, juga para mahasiswa. Ini data yang kami dapatkan ya dari hasil kajian. Ya. Ini dari hasil kajian bersama mahasiswa saya dan kolega tahun 2015 ya, kami melakukan kajian. Ini ketemu satu isu ya, bahwa forum diskusi itu less effective than face-to-face discussion. Itu yang terungkap. Ya, pertanyaannya why ya. Tapi kalau kita bicara soal sosial media sekarang, mungkin nggak terlalu berbeda ya, orang bisa berlama-lama berdiskusi ya, dalam sosial media. Ya. Tapi ini faktanya dalam konteks learning management system. Kemudian tahun 2015 juga ya, the user interface ini dalam konteks UI-nya ya, antarmukanya too crowded ya, terlalu ramai ya, it is difficult to select important information ya. Jadi sulit ya, mahasiswa itu milih ini mana nih yang jadi fokusnya ya kan. Sementara di halaman learning management systemnya itu cukup banyak informasi ya. Ada bahan perkuliahan ya, nempel dengan tugas ya, dan lain-lain, ada forum. Nah, ini perspektif yang kami peroleh dari responden ya. Kemudian no proper notification for online discussion are provided. Ini terungkap ya oleh penelitian mahasiswa bimbingan saya ya, Lintang. Itu tahun 2019, masih baru-baru ya. Ini ya Bapak Ibu sekalian ya, 2 tahun yang lalu. Sekitar 1 tahun setengah. Kemudian dari penelitian dia juga ya, ini ada temuan no too much scrolling ya. Terlalu banyak scrolling ya, untuk mengakses course modul ya, kemudian too much information display. Ya, jadi bad learning experience ya, kemudian lead to ineffective online learning implementation. Jadi ketika kita bicara experience ya, pengalaman Bapak sekalian, ini kita sebenarnya bisa kaitkan ya dalam konteks apa dulu ya. Kalau dalam konteks e-commerce itu bad mungkin ya, bad experience-nya mungkin macam-macam gitu ya. Misalnya memilih barang ya, memilih produknya, it's part of bad experience. Kemudian ketika mau membayar masih perlu cukup banyak waktu gitu ya untuk kemudian dia bisa membayar, misalnya milih banknya ya kan, kemudian melakukan transfernya, itu bisa menjadi bagian bad experience-nya. Plus lagi, boleh jadi ketika nanti si customer itu menerima barangnya, ya ternyata ukurannya beda gitu ya, misalnya dia beli kaos ya, ternyata kekecilan, itu sebenarnya bagian dari bad ya,
purchasing experience mungkin. Ya, jadi karena spektrum dari experience itu mulai dari customer-nya membuka website, ya, memilih barangnya sampai kemudian barang itu diterima. Karena itu seluruh proses pembelian gitu ya. Sama halnya ketika kita membeli tiket, Bapak sekalian ya, e-tiket, ini kita ingin membeli tiket, kita mau melakukan perjalanan, itu ya hitungannya sampai bagaimana kita mendapatkan tiketnya, ya, itu sampai selesai ya, sampai kita dapat, bahkan mungkin sampai dapat kursi, ya pilihan kursinya itu spektrum dari UX. Kemudian saya lanjut sini, nah ini contohnya, Bapak sekalian ya, perbandingan antara old version of student-centered e-learning environment ya, kemudian an alternative interaction design untuk e-learning modul. Nah, di sini kajian yang dilakukan ini memberikan penekanan dengan learning style personalization. Ya, karena memang untuk versi lamanya ini belum mengakomodasi perbedaan gaya belajar ya, dari mahasiswa. Nah, kita coba rancang ya sedemikian rupa, kemudian ketemu user interface-nya yang baru, ya, kemudian juga fitur-fitur yang lain. Nah, ini kita bisa lihat ini dari hasil kajian Lintang ya, Hasani tahun 2019 itu kami menawarkan ya alternatif desain interaksi untuk e-learning modul ya, berdasarkan learning style-nya atau gaya belajarnya. Kita bisa lihat di sini ya, Bapak sekalian ya. Sorry, ini kepencet kayaknya. Oke, nah ternyata kalau kita lihat bahwa sebenarnya mahasiswa ya, atau pembelajar itu memiliki gaya belajar yang berbeda. Nah, bagaimana kita mengetahuinya? Itu tentu previous work menyatakan demikian ya, previous research menyatakan demikian. Kemudian assessment itu juga akan memperlihatkan seperti itu ya. Terdapat perbedaan gaya belajar dari mahasiswa kita. Nah, di sini kita bisa melakukan pemetaan Bapak sekalian dari hasil kajiannya. Jadi learning style pertama, ini mahasiswa dengan learning style pertama ya, ternyata dia nggak suka nih ya, access paper ya atau artikel ya. Kemudian audio recording juga tidak terlalu suka ya, tidak terlalu fit sebenarnya ya. Ini karena persoalan gaya belajar ya, bukan masalah dia itu pintar atau tidak ya, atau misalnya dia punya atau dia masuk high achiever atau tidak, bukan soal itunya ya, tapi learning style ini bicara soal preference dalam belajar ya, preference dalam belajar, baik itu path-nya ataupun learning module yang digunakan ya. Nah, ini kita bisa melihat di sini Bapak sekalian ya, ternyata untuk audio recording jadi hampir semua mahasiswa ya dengan gaya belajar 1 2 3 4 itu sama-sama tidak tahu suka ya. Tapi kalau kita lihat di sini bedanya ketika kita melihat dari sisi slide with illustration itu hampir semuanya suka ya, hampir semuanya suka. Ya walaupun dengan level yang ada sangat suka ya, ada yang mungkin suka lah gitu ya. Nah, ini yang temuan yang menarik. Nah, kemudian dari sisi usability ya dalam e-learning environment, kita bisa melihat di sini ada, jadi kalau kita melihat dari e-learning usability-nya ya Bapak sekalian ya, e-learning usability attributes ini bisa dilihat dari sisi ya atau angle instructional design-nya. Kemudian yang kedua ini dari sisi usability-nya ya, dari sisi usability. Nah, konteks usability ini umum ya, ini umum dapat diaplikasikan ya atau diakses untuk produk-produk yang berbeda ya, tidak hanya dalam konteks online learning, dalam konteks e-commerce, dalam konteks e-golf ya barangkali, atau mungkin e-health ya, kan kita bisa mengakses ininya ya, seberapa jauh ya, atau seberapa bagus navigasinya ya, aspek learnability-nya seperti apa. Nah, yang unik adalah ini ya, bagian instructional design.
jadi interactivity-nya, kontennya, media use-nya. Nah, kalau nanti kita angkat nih, ya misalnya usability in e-commerce misalnya, ini yang nanti akan menjadi faktor pembedanya, ya, Bapak sekalian, ya, dan para mahasiswa. Ini mungkin bukan instructional design-nya, ya, tapi bagaimana flow, ya, alur customer itu bisa melakukan pemesanan barang yang ingin dipesan. Ya. Ini nanti akan beda-beda di sini, ya, aspek-aspeknya. Ya. Jadi bukan lagi learning strategies design, ya, bukan lagi instructional assessment. Termasuk kalau misalnya dalam konteks e-health. Nah, ini refleksi ya, mungkin menarik kemudian untuk bisa kita renungkan bersama nih dari sisi pengalaman penggunanya seperti apa ya. Tapi orang sudah merasakan ya, Bapak Ibu sekalian ya, bahwa Zoom fatigue is real ya sekarang ini, karena yang dulunya kita bisa melakukan komunikasi itu secara face to face ya, langsung. Misalnya kalau kita dalam dunia akademik, kelas itu ya memang ketemu langsung di kelas, ya ini semuanya kita gantikan dengan metode sinkronus dan juga asinkronus. Ya, asinkronus ini kalau asinkronus ini yang kita gunakan, ya misalnya learning management system, kemudian asinkronus discussion forum itu asinkronus, tapi Zoom ini adalah bentuk sinkronus ya, seperti yang kita lakukan sekarang. Jadi real time. Oke. Nah, ini yang saya sampaikan tadi terkait hubungan UI, UX dan usability. Nah, ini sudah dibuat ya oleh strategi and design. Bedanya di mana? Jadi user interface ini kalau kita lihat dari sisi fungsinya, Bapak sekalian, ini lebih ke arah bagaimana kita melihat ya antar muka ini bekerja atau tidak. Ya. It works. Ya. It works. Ya, kemudian kalau kita lihat dari angle usability, ya, it works well. Ya. Jadi ada tambahannya ya, jadi nggak sekedar it works gitu ya, tapi it works well. Kemudian kalau kita lihat atau tinjau dari sisi pengalamannya, ya ini kemudian kalau kita bandingkan, ini sudah ada aspek emosi di sana ya, ada perasaan, ada rasa. Ya. It makes me say wow. Ya. Jadi nah nanti kita lihat ya bagaimana sebenarnya ukuran UX. Ini ada instrumennya, nanti saya akan share contohnya nanti di belakang. Jadi penting bagi kita untuk memetakannya dan memberikan garis pembatas ya, mana yang kita sebut user interface, ya, kemudian aspek-aspek apa yang sebenarnya itu kita bicarakan misalnya terkait usability, dan mana yang itu sebenarnya masuk ranah user experience. Nah, khususnya teman-teman mahasiswa juga ya, ini penting ya ketika kita nanti bicara soal user experience, tentu yang namanya pengalaman pengguna ya, ini tidak istilahnya istilah bahasa kita itu ya, ujuk-ujuk mungkin ya, ujuk-ujuk ya. Ujuk-ujuk sebuah produk itu kemudian memberikan pengalaman pengguna yang baik kalau UI ya dan usability-nya tidak diperhatikan pula dengan baik. Ya, jadi ini tidak simsalabim ya. Kemudian pengalaman pengguna itu akan muncul dengan baik atau dirasakan dengan baik ketika digunakan oleh si user ya atau pengguna. Ya, jadi harus ada kajian dari sisi UI-nya ya, bagaimana nanti UI dirancang dan bagaimana usability dirancang. Nah, untuk lebih meyakinkan lagi terkait bahasan UX ini, ada satu pertanyaan yang menggelitik waktu saya hadir dalam sebuah konferensi. Waktu itu ada sebuah diskusi panel. Ya, pertanyaannya adalah apakah UX itu bisa di-engineer gitu ya. UX itu apakah bisa di-engineer sih, bisa dirancang nggak sih UX-nya? Nah, ini pertanyaan ya, tricky sebenarnya. Ya, apakah UX itu bisa dirancang? Ya. Tapi kemudian ada timbul satu benang merah. Ya.
bahwa sebenarnya UX itu ya apa yang dirasakan oleh si pengguna ya. Nah, ranah dari desainer, ranah dari perancang itu lebih pada sisi produknya, bahwa semakin baik ya kita mendesain sesuatu, kita berharap itu lead to good UX ya, good user experience. Jadi walaupun kita bilang UX design ya, UX designer ya, itu tuh goalnya ya ibaratnya, itu di ujung jalan sana. Tapi to lead good UX berarti masih ada PR di sini ya, di ranah user interface-nya seperti apa, bagaimana kemudian kita assess usability-nya, nah, baru kemudian kita berharap ya sudah semaksimal mungkin kita bermain di sini ya di ranah UI-nya. Nah, kita berharap ya, dia si pengguna ini akan mendapatkan pengalaman yang baik ketika dia menggunakan produk. Nah, ini gambarannya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini sudah dipetakan juga oleh Norman Nielsen Group ya, atau Nielsen Norman Group ya. Ini di UX ya, tahun 2008 ya, di mana ranah utility, kemudian di mana ranah usability, ya, kemudian ada experience. Nah, tinggal PR-nya di sini ya, dua perspektif ini ya, user centered versus designer centered design ya. Jadi dari sudut user atau dari sisi pengguna dia punya ekspektasi ya. Kemudian dari desainer ya boleh jadi seorang desainer punya knowledge ya, punya experience, punya perspektif terkait sebuah desain. Nah, ini bagaimana ya kita menjembatani ini ya. Jadi antara ekspektasi needs dari user ya, kemudian dengan desainer. Karena tentu at the end of the day ya, produk yang dikembangkan itu akan digunakan oleh si user ya, pada akhirnya akan digunakan oleh si user. Ini ada perspektif dari Donald Norman ya. Jadi bagaimana sebenarnya hubungan antara emosi dan cognition ya. Ini yang sebenarnya menjadi pembahasan. Kemudian ada yang penting juga yang ingin saya sampaikan, ada yang ingin saya share. Ya. Ini satu perspektif dari Schneiderman. Ya, kalau kita membahas software engineering, ya, teman-teman mengkaji teknologi perangkat lunak ya, atau software engineering, ini sebenarnya sudah familiar dengan dua istilah ini ya. Ada functional requirement, ada non-functional requirement. Tapi yang tidak boleh dilupakan lagi ada satu istilah yang dikenalkan oleh Schneiderman, ini ada yang disebut dengan interaction requirement. Ya, jadi lebih detail lagi ya, lebih mendetail lagi. Ini dapat kita rasakan. Ya. Contohnya contoh kecil aja, misalnya kita punya satu form ya, satu isian ya, daftar isian. Itu functional requirement jelas ya, bagaimana user itu kita minta untuk mengisi data ya, informasinya. Nah, kemudian itu nanti kita simpan. Tapi pertanyaannya bagaimana interaksinya? Ya, ini ada kaitannya tadi tentu dengan UI-nya itu tadi ya, UI design. Tentu teknologi. Nah, ini juga akan berhubungan erat dengan teknologi ya, teknologis yang ada sekarang ya. Mungkin sekarang sudah ada HTML5 ya, dan lain-lain. Itu akan mempengaruhi bagaimana desain interaksi yang akan kita kembangkan. Ya. Kemudian measuring UX. Nah, ini menarik Bapak sekalian ya. Waktu saya baru pulang S3 tahun 2013 ya, 2014 saya sudah aktif kembali di Fasilkom UI. Waktu itu saya sudah coba berpikir nih bagaimana sebenarnya kita melihat ya UX ini ya, pengalaman pengguna, karena tidak mungkin kita hanya bisa berdiskusi terkait UX itu hanya sekedar yang bisa kita buat saja gitu ya, karena tadi kalau kita lihat UI usability UX ya, UX di kanan ya, itu jadi tujuan kita, tentu kita harus mampu untuk mengukurnya ya, sejauh mana sebenarnya pengalaman penggunanya ini. Nah,
ini ternyata ada dua perspektif ya, dua metode yang dapat kita gunakan. Yang pertama yang kita sebut offline method, dan kemudian yang kedua online method. Ini istilah offline online ini sebenarnya saya ambil juga dari salah satu literatur ya, Bapak sekalian ya. Offline itu maksudnya lebih dekat kepada self report ya. Jadi seperti interview ya, ada survei. Nah, sementara untuk yang online ini memang lebih ke arah behavior ya, behavioral approach. Ya, ada observation, ya, kemudian ada activity log ya. Yang semuanya itu merepresentasikan, benar-benar merepresentasikan apa yang sedang terjadi ya, atau apa yang sedang berlangsung. Contoh kecil misalnya seperti ini. Misalnya Bapak Ibu bertanya ya dalam sebuah survei ke mahasiswa, seberapa sering Anda mengakses learning management system dalam 1 minggu? Ya. Mungkin dia ngisi ya, sering Pak gitu ya. Pas dilihat di lognya itu cuma 2 ya, atau 3 kali ya misalnya ya, paling banter itu 3 kali hit. Dia bilang sering gitu. Ya, tapi apakah itu yang kita maksud sering ya? Itu barangkali cuma kadang-kadang ya. Tapi ya itulah ya, kita bisa membandingkan ya antara apa yang disampaikan ya, yang direport oleh responden dengan apa yang sebenarnya itu terjadi. Ya. Nah, ini tinggal kita dari sisi peneliti bisa membuat satu hitungan ya, judgement. Yang disebut sering itu sebenarnya berapa sih dalam 1 minggu ya. Yang disebut kadang-kadang itu berapa. Nah, kemudian ya ini UX questionnaire, saya menemukan UX questionnaire pada waktu itu ya tahun 2014 yang saya kontak orangnya ya, alhamdulillah masih kontak-kontakan sampai sekarang. Ini mereka dari SAP AG Jerman. Nah, ini mereka sudah mengembangkan ini, dan sekarang ini kami sedang mengadaptasi yang UX questionnaire plus-nya ya. Jadi lebih komplit ya, dan lebih rigorous dibandingkan yang versi awal ya, yang UX questionnaire. Nah, ini alhamdulillah sudah kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, jadi rekan-rekan yang memerlukan kuesionernya ini sudah nanti bisa langsung masuk ke uaq-online ya .org ya, itu sudah dipublish, dan tinggal menggunakannya. Nah, ini kolaborasinya sudah menghasilkan publikasi juga ya tahun 2016. Jadi 2000 mungkin saya kontaknya itu 2014-2015 begitu ya. Kemudian kita tulis satu publikasi yang sudah dipublikasikan ya, tahun 2016. Ini terkait bagaimana mengukur pengalaman pengguna, user di sini dalam artian learner ya, measuring user or learner experience of student-centered learning environment. Ini terbuka ya, nanti teman-teman mahasiswa juga bisa download ini langsung ya. Nah, jadi kami tertarik sebenarnya ya, karena sebenarnya Fasilkom UI itu sudah menggunakan learning management system itu sejak tahun 2005 ya, 2005 itu awal-awal ya, kami menggunakan learning management system. Nah, dengan munculnya kajian UX ini kami jadi berminat ya untuk kemudian melihat sebenarnya dari sisi learner itu seperti apa pengalamannya ya. Karena selama ini kita hanya fokus pada apa ya, yaitu tadi yang tadi saya sebutkan, it works gitu ya. Oh, the learning management system work gitu ya, bisa digunakan ya. Tapi to what degree gitu ya, learning istilahnya pengalaman penggunanya ya, baguskah ya kan, atau kurang memuaskan ya, atau misalnya membosankan, itu waktu itu belum kami ini assess ya, belum kami kaji ya. Jadi dengan pendekatan atau pisau analisis UX ini akhirnya ketemu ya jawabannya gitu. Nah, ini ya tujuannya emang untuk memahami ya, untuk mengetahui lebih dalam sebenarnya pengalaman mahasiswa dalam menggunakan LMS itu seperti apa ya, lalu untuk mengaplikasikan multi method ya, mix method
dalam mengevaluasinya, dan kemudian yang ketiga, dari hasil kajian evaluasi ini kita bisa memberikan rekomendasi untuk peningkatan kualitas dari learning management system. Nah, jadi partisipannya lumayan kami dapatkan angkanya ya. Jadi computer science student ya, dan mereka sudah menggunakan Scale beberapa tahun ya, dan mereka juga menyelesaikan atau mengisi UIQ versi Indonesia. Ya. Kemudian kita lihat di sini ya, instructor use Scale to facilitate teaching and learning ya. Ini masih konteksnya Bapak sekalian ya. Kemudian dosen juga mengupload learning materials, post questions, discussion forum, and setting up quizzes and assignment. Nah, ini versi masih dulu nih Bapak sekalian ya, di tahun-tahun berapa? 2015-an nih sepertinya ya. Atau 2014. Ya, 2014. Nah, instrumentasinya kami menggunakan UIQ versi Indonesia ya. Kuesioner ini terdiri dari 26 item atau 26 butir terbagi dalam 6 skala. Ya, skalanya itu ada perspectivity, efficiency, dependability, attractiveness, simulation, dan novelty. Nah, kemudian oleh desainer dari kuesionernya itu masih dibagi lagi ya, menjadi yang pragmatik dan hedonic. Ya. Hedonic, kalau pragmatik ini lebih ke arah goal ya, goal orientednya ya, fungsi utama dari aplikasinya. Sementara untuk yang hedonic ini untuk yang non goal oriented ya. Nah, ini contoh instrumentasinya ya. Ini UIQ menggunakan skala ini seperti ini ya, ada 7 spektrum ya skalanya. Lalu di sini ada ekstrim ya, pengalamannya ya, misalnya menyusahkan, sementara di sisi yang lain menyenangkan ya, tak dapat dipahami ya, yang kreatif atau monoton. Nah, di sini kemudian responden memilih ya, aplikasi itu lebih dekat ke pengalaman yang mana ya. Oh, aplikasi ini misalnya mudah dipelajari, berarti dia milih sisi kiri. Ya, kemudian data collection prosedurnya ya, ini seperti ini. Jadi mahasiswa diminta untuk merefleksikan Bapak sekalian. Nah, ini yang jadi penting sebenarnya ya. Jadi ketika kita menggunakan istilah pengalaman pengguna, tentu tidak relevan kita meminta orang yang baru ya sekali 2 hari ya menggunakan Scale ini kan belajar ya, bagaimana mahasiswa itu menggunakan learning management system dalam belajar. Itu kemudian kita minta pengalaman kamu menggunakan Scale bagaimana. Itu tentu berbeda dibandingkan ketika kita melibatkan mahasiswa yang sudah beberapa semester menggunakan LMS tadi. Jadi kita perlu hati-hati juga dalam mengambil sampel ya, atau mengambil target responden ya, karena itu nanti akan memengaruhi hasil. Karena bagaimana dalam penelitian ya hasil tetap saja nanti akan ketemu hasil ya, tapi dari mana hasil itu akan diperoleh, nah itu akan berpengaruh ya terhadap pemaknaan dan interpretasinya. Jadi di sini kami memang meminta atau mengundang mahasiswa yang memang sudah dalam beberapa semester menggunakan learning management system, baru kemudian kita minta mereka merefleksikan penggunaannya. Ini contoh hasilnya seperti ini, data collection. Nah, ini kita bagi seperti ini, Bapak sekalian. Ini sebenarnya lebih dari sisi visualisasi hasilnya saja ya. Semakin tinggi tentu dia semakin baik kualitasnya. Nah, ini kami juga backup dengan open-ended question. Nah, ini further work-nya ya, dari hasil kajian ini ketemu kita perlu agen pedagogi ya, kemudian pendekatan yang berbeda, misalnya flip classroom, ya, learning dashboard dan lain-lain. Nah, ini pedagogi legend itu juga kami teliti ya, sudah kami publikasikan juga tahun 2015. Nah, ini menggunakan gamification. Lalu, nah ini contohnya juga ya. Nah, ini yang juga memberikan pengalaman yang berbeda ke mahasiswa ya, karena ketika
mereka mengakses learning management system, itu harapannya mereka mengetahui posisi mereka masing-masing. Ya, sudah berapa yang di-download, ya, kemudian tugasnya seperti apa. Ya, ini gambarannya adalah learning experience-nya ya. Kalau yang ini mungkin struggling, ini yang sisi kiri, ini nanti ikonnya seperti ini. Tapi semakin ke kanan ya ini murid teladan lah ya, ya inspiring student ya. Ini contohnya. Ya. Nah, ini kita juga bisa bedakan ya antara report log itu dengan misalnya dengan menggunakan desain learning dashboard yang baru ya, tentu terlihat sekali bedanya. Dan pengalaman kita juga sebagai ini dalam perspektif dosen ya, dalam melihat apa informasi dari apa yang dilakukan mahasiswa dalam learning management system. Nah ini Bapak sekalian, ini konklusi ya, apa namanya. Jadi salah satu pendekatan yang bisa kita gunakan untuk mengukur user experience itu kita bisa menggunakan instrumen ya, instrumen kuesioner. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu tanya apakah kita bisa menggunakan pendekatan lain, bisa saja ya, itu dengan pendekatan kualitatif tentunya, dan analisisnya tentu akan berbeda. Nah, kemudian ini lebih ke arah konklusi dari kajian pengukuran pengalaman pengguna di Scale. Nah, ini recommended book, ini bagi teman-teman mahasiswa juga yang passionate-nya di UX, ini saya rekomendasikan buku ini sudah sangat sulit dicari sebenarnya, Usability Engineering, ini Jacob Nielsen, ini kemudian Donald Norman, dia menulis buku The Design of Everyday Things, ini buku wajib ya bagi yang punya passion di UX. Kemudian, nah ini yang perlu ditentukan oleh khususnya nanti teman-teman mahasiswa yang akan misalnya mengambil skripsi ya atau melakukan penelitian. Nah, domain dari kajian UX ini tentu sangat luas ya. Jadi kalau yang saya sampaikan tadi itu dalam konteks education, ya saya juga sebenarnya membimbing di topik-topik yang lain ya, seperti game design dan lain-lain. Ya, tapi untuk kesempatan kali ini tadi saya sampaikan yang di domain education, tapi teman-teman yang memiliki passion juga di bisnis itu bisa dikaitkan nanti UX dalam konteks bisnis ya, UX dalam konteks misalnya transportation. Alhamdulillah ada bimbingan saya yang juga mengkaji ini ya dalam konteks MAS ya, MAAS itu sudah dikaji juga ya. Kemudian dalam konteks government juga sudah ada. Ya, tinggal ditentukan ya domain of interest-nya di mana dan fokus di sana ya, dalami di sana. Karena ini masing-masing memiliki penekanan yang berbeda ya, memiliki konteks yang berbeda. Lalu misalnya untuk konteks education ini juga ada. Jadi jangan khawatir terkait eventnya sangat banyak ya, dan ACM itu juga punya event yang rutin tiap tahun. Ya. Ini untuk HCI, lalu untuk game design ini KaiPlay, ya, ini tahun lalu. Kemudian untuk aging population ini juga diadakan. Cooperative work juga ada komunitasnya, ini tahun lalu ya. CSCW maksudnya computer supported collaborative ya, atau cooperative work ya. Ini ada ini. Nah, kemudian UX and culture ini alhamdulillah berhasil kami tulis ya dengan Martin yang dari SAPAG tadi. Ini juga open access, bisa di-download nanti. Oke, mungkin waktunya sudah habis ya. Kemudian ini kajian UX dalam konteks ini budaya. Jadi kami bandingkan konteks Jerman dan Indonesia. Kemudian kami petakan dengan berbagai kategori aplikasi. Ya. Seperti ini. Kemudian kita petakan ininya konteks aspek UX-nya. Nah, ini kami juga melakukan kajian dalam konteks di marketplace ya, atau
penjualan online, ya, kelapa.com. Cuma ini sebenarnya sudah tidak ada lagi sekarang ya. Ini kelapa.com. Kemudian ini jurnalnya, yang ini juga open access. Journal on Disability Studies, kemudian UX Professional Association, silakan di follow ya, ini sangat rich ya, sangat kaya resource-nya di sini. Lalu ada Springer MUX nih untuk teman-teman yang punya passion di mobile ya, mobile UX. Lalu ada juga Quality and UX. Ya. Jadi sangat banyak wadah ya, dan juga resource yang bisa digunakan, dan ini memang untuk konteks yang sekarang ini memang saya ambilkan dari publikasi ilmiah ya, jurnal dan juga conference. Mungkin itu dulu Ibu Ratna, nanti kita bisa lanjutkan dengan sesi tanya jawab ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya stop share dulu ya. Terima kasih Pak Hari atas paparannya tadi, sangat banyak ya. Mungkin nanti banyak diskusi bisa kita lanjutkan. Kita sekarang ke tanya jawab dulu ya, tapi mungkin hanya beberapa saja. Kemudian kalau misalnya nanti masih ada yang mau ditanyakan, nanti kita buka lagi gitu ya. Baik, untuk pertanyaan yang pertama ini dari Pak Ahmad Zudi. Pak Ahmad Zudi ini dosen teknik informatika ya. Pertanyaannya ada dua. Oke. Salam kenal Pak Ahmad. Jadi yang pertama itu bagaimana melakukan requirement engineering dengan audiens yang heterogen ya, khususnya untuk memaksimalkan usability dari aspek UX. Kemudian yang kedua, pertanyaannya adalah apakah e-learning sudah mulai menganalisis kinerja interaksi pembelajaran atau kuliah online dengan memanfaatkan big data analitik ya, khususnya untuk data video ini Pak gitu. Itu aja dua yang ditanyakan. Ini yang nomor 2 itu apakah sudah dikembangkan di Universitas Indonesia gitu Pak? Itu pertanyaan dari Pak Judi. Mau dijawab dulu atau saya buka lagi untuk satu pertanyaan lagi? Mungkin dijawab langsung dulu saya kali buka aja dulu ya. Pak Haris tadi udah silakan. Oh, dijawab dulu. Oke, baik. Silakan Pak. Oke, baik, terima kasih Bu Ratna dan kepada Pak Ahmad Zudi ya. Memang untuk requirement gathering kita bisa menggunakan teknik pengembangan persona terlebih dahulu ya, untuk kemudian memetakan kategori dari target audiens kita ya. Target audiens kita sebenarnya untuk aplikasi yang entah itu mau kita kembangkan ataupun mau kita evaluasi, itu ada berapa kategori ya. Kami biasa menyebutnya dengan istilah persona. Nah, dari persona itulah kemudian nanti kita bisa memetakan ya, masing-masing memiliki ekspektasi, masing-masing memiliki needs, masing-masing memiliki pain points ya, masing-masing juga memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, itu biasanya kita petakan dari sana Pak Ahmad ya. Nah, bagaimana mengetahuinya? Kita bisa memetakan dengan penggunaan demographic information tentunya. Lalu setelah itu kita biasanya come up juga dengan pertanyaan-pertanyaan yang relevan ya. Kita gali pengalamannya. Nah, terkait requirement ini memang ada yang unik dalam dunia HCI dan juga UX. Kita disarankan untuk menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya indirect ya, secara tidak langsung. Jadi tidak fokus bertanya apa kesulitan yang kamu alami dalam menggunakan aplikasi ini ya, tapi bisa menggunakan pendekatan-pendekatan yang sifatnya itu secara tidak langsung ya, secara umum ya. Misalnya mereka menceritakan bagaimana sih pengalaman Anda selama ini dalam menggunakan ya, atau punya ekspektasi apa. Nah, jadi dari sanalah kemudian nanti
biasanya apa yang diungkapkan itu bisa lebih banyak daripada kalau kita menggunakan pendekatan yang direct ya, yang langsung. Dan di sini nanti akan sangat bergantung pula pada kemampuan kita melakukan analisis dan interpretasi. Ya. Di sana nanti akan ketemu ya, apa namanya, pemetaannya termasuk kelompok-kelompoknya ya Pak Ahmad ya. Jadi apa namanya, dari awal sana dan kemudian kita bisa create persona, dan itu lebih nanti kita bisa dari sisi desainer kita lebih mudah ya, lebih terbantu juga untuk memetakannya karena spektrum audiens sangat lebar ya, sangat lebar. Tapi kalau kita tidak dudukkan dalam satu kategori tertentu, itu nanti akan sangat banyak hal yang merasa kita perlu akomodasi ya. Jadi kita perlu create yang kita sebut persona. Itu idenya dulu dari apa ya, IDEO kalau nggak salah ya, desainer dari sana, dan ini sangat membantu ya Pak. Nah, beberapa ini sebenarnya semester ini saya membimbing mahasiswa juga, saya arahkan kategori apa pengguna itu, kemudian kita coba cari hubungannya dengan evaluasi Pak Ahmad ya. Jadi kalau tadi Pak Ahmad kan dari apa di sisi awal ya, di tahap awal ya, requirement. Ini saya coba bawa dia untuk kemudian mencari sejauh mana hubungan perbedaan karakteristik si user itu dalam konteks evaluasi ya, lebih spesifiknya lagi di UT, usability testing. Nah, ternyata memang beda ya, entah itu dari sisi gendernya ya, kemudian dari pengalaman mereka masing-masing terkait produk ya, baik yang sudah menggunakan maupun yang belum ya, maupun yang jarang menggunakan produk. Itu sejauh pengamatan saya ya selama ini memang tidak terlalu banyak yang sangat detail sampai menyentuh ke arah sana dalam proses evaluasi ya. Mungkin ada sebagian teman-teman yang sudah mulai sangat detail ke sana ya, membagi kategori apa partisipan dalam proses evaluasi. Tapi ketika itu dilakukan, itu nanti hasilnya akan sangat detail juga ya, bahwa kategori evaluator dalam tanda kutip ya, itu kami menyebutnya sebenarnya partisipan dalam evaluasi, itu akan punya luaran yang hasil yang berbeda ya dari kajian evaluasinya. Mungkin itu Pak Ahmad ya dari untuk konteks ini yang pertama. Nah, adapun untuk yang kedua, ini PR juga sebenarnya Pak Ahmad dan sudah diinisiasi oleh. Jadi di UI itu kami punya dulu namanya Center for Learning Resources Ahmad ya. Sekarang berubah namanya ya, dan berubah namanya jadi PPASP ya, Pusat Pelayanan Sumber Daya Pembelajaran. Sekarang berada di DPA SDP ya, di Direktorat Pengembangan Akademik dan Sumber Daya Pembelajaran. Itu waktu itu kami juga dilibatkan dalam proses FGD-nya ya, sudah mengarah ke sana juga Pak Ahmad ya, di pendekatan learning analytics-nya. Ya, cuma perkembangan terbaru ini saya belum dapat kabarnya sejauh mana, tapi alhamdulillah untuk data sudah sangat banyak sebenarnya teman-teman punya datanya ya. Lalu kalau kami dari sisi penelitian sendiri ini dengan anak-anak mahasiswa bimbingan itu melakukan kajian dari aspek perspektif how people learn-nya ya, bagaimana mahasiswa belajarnya, misal dari perspektif self-regulated learning-nya, itu sedang kami kaji sekarang ya, bagaimana mahasiswa melakukan perencanaan, bagaimana mahasiswa melakukan monitoring dalam proses pembelajaran dan lain-lain. Nah, itu yang kemudian kami petakan ya. Ini aplikasinya ya, membahasakannya dalam konteks log itu seperti apa. Nah, jadi kami perlu memulainya dari sana dulu ya, bahwa data itu sudah ada di learning management system ya, berupa log tadi, tapi kemudian melakukan interpretasinya itu memang memerlukan analisis ya, analisis terlebih dahulu. Nah, mudah-mudahan dengan bekal tadi nanti kita bisa kemudian
memberikan judgement ya bahwa oh dalam masa ya periode time tertentu ini mahasiswa melakukan perencanaan ya dalam pembelajarannya. Oh, dalam konteks ini ya dalam time berikutnya mahasiswa sedang apa. Nah, ini mungkin tugas yang sangat berat di sana juga. Ya, dan ini akan memudahkan nanti dalam memberikan interpretasi ketika melakukan otomasi. Ya, karena ini sangat challenging dan menurut saya sih promising hasilnya. Ya, tentu untuk konteks online learning karena saat ini memang sangat sulit kita melakukan analisis ya seperti yang disampaikan Pak Ahmad. Jadi kalau kita hanya sekedar menggunakan online learning environment, yaitu ya lebih ke arah ya apakah mahasiswa sudah membaca modul ya, kemudian mereka misalnya oh ternyata mereka sudah submit tugas, ya, hanya begitu saja ya. Tapi cerita, ya, entah itu dalam seminggu, cerita dalam sampai setengah semester, cerita sampai akhir semester, ya, untuk masing-masing mahasiswa, ini tentu akan sangat menarik untuk dikaji, ya. Nah, tadi juga Pak Ahmad juga sudah menggunakan istilah big data analitik. Nah, kalau yang streamnya ini lebih ini lagi ya Pak Ahmad ya, mungkin ada sentuhan computer vision juga di situ ya, ada AI dan lain-lain. Nah, ini menarik nih Pak Ahmad ya. Cuma ya itu tadi kadang kalau di Zoom itu misalnya kita menggunakan data Zoom, nah itu sejauh mana ya tantangan sekarang kan kita membuka video dan tidak. Ini kan ternyata masih variatif ya mahasiswa kita. Ya, jadi ada yang dibuka ya videonya, ada yang tidak, sehingga kita agak sulit juga ya misalnya kita ingin menganalisis apa istilahnya ya dinamika mungkin ya bahasanya ya, dinamika proses belajar mengajar secara daring apalagi dalam konteks sinkronus ya, ini sangat menarik tentunya kalau bisa kita kaji ya tentang video ya, video. Nah, ini kan angle-nya nggak cuma dari sisi materi tapi dari sisi kehadiran mahasiswanya ya, mungkin ekspresinya ya, dan lain-lain. Nah, ini memang perlu dirancang sedari awal dan bagaimana nanti kesiapan data itu bisa kita analisis. Jadi mungkin dalam tahap waktu tertentu mahasiswa harus buka dulu ya videonya, kemudian kita bisa lihat engagement ya, dari mahasiswa selama proses belajar. Itu saya pikir akan jadi satu modal data yang sangat bagus.